Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom saudara, selamat datang di Isi Hati Tuhan, di mana sama-sama kita membahas isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan buat saudara. Dan kita yakin dan percaya ketika itu bicara tentang isi hati Tuhan, maka isi hati Tuhan pasti memberkati setiap kita. Haleluya, senang bisa jumpa saudara. Wow, kangen banget bisa jumpa sama saudara. Doa saya saudara selalu dalam berkat perlindungan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah saudara, seperti biasa sebelum kita membahas isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, sama-sama turunkan dengan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan kami boleh ada semua karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan Yesus baik sampai hari ini, artinya sampai masa tua kami, sampai akhir hidup kami, Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan kami akan merenungkan isi hati-Mu yang Kau taruh di hati hamba-Mu untuk disampaikan buat setiap jemaat-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah hati setiap kami untuk siap menerima isi hati Tuhan hamba-Mu, urapi sucikan layakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya setiap apapun yang disampaikan berasal dari isi hati Tuhan, artinya pasti memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima isi hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah, isi hati Tuhan hari ini saudara berkaitan dengan sebuah berita yang mungkin saudara sudah baca, karena memang akhir-akhir ini sangat viral saudara, di mana ada seorang pegawai dengan gaji 60 juta per bulan melakukan perampokan di sebuah bank saudara. Dan kalau kita lihat bersama, bicara tentang gaji 60 juta per bulan itu tentunya sudah sangat jauh di atas dari standar kebutuhan orang pada umumnya saudara. Artinya kalau kita based on UMR saudara, tentunya sudah jauh di atas rata-rata saudara. Nah, akan tetapi saudara, akhirnya dia melakukan perampokan saudara. Dia terlilit hutang, katanya ceritanya dia terlilit hutang dan harus dibayar karena sudah jatuh tempo saudara. Dan utangnya itu cukup besar, 1,5 miliar saudara. Dan akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki dengan cara membayar hutangnya, tetapi cara yang digunakan adalah mencari uang dengan cara merampok bank saudara. Saya sangat menghargai ketika seseorang berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat. Akan tetapi dari kasus ini dapat kita lihat kesalahan pertama yang dia buat, akhirnya dia coba untuk memperbaikinya, tapi sayangnya dengan cara yang salah, dengan sebuah kesalahan. Jadi dia menutupi kesalahan yang pertama dengan kesalahan yang kedua, akhirnya apa? Endingnya menghancurkan kehidupannya. Dalam kehidupan setiap kita sangat mungkin bisa melakukan kesalahan saudara. Nah, dan memang yang paling baik adalah memperbaikinya. Tetapi perhatikan baik saudara, dalam memperbaiki kesalahan pastikan jangan kita memperbaiki kesalahan dengan kesalahan yang lain. Karena yang terjadi bukanlah semakin baik, tetapi justru malah semakin menghancurkan kita. Pak Pendeta, so cara apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki kesalahanku? Tentunya cara yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita buat bukanlah dengan kesalahan yang baru, tetapi dengan hal-hal dengan cara yang benar seturut dengan firman Tuhan. Itu kenapa kalau kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16, saya akan bacakan buat saudara. Di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini bicara tentang firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi cara yang paling tepat, cara yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan kita adalah dengan cara-cara yang seturut dengan firman Tuhan. Karena ketika itu seturut dengan firman Tuhan, pastilah adalah cara yang terbaik dan pasti akan mampu memperbaiki kesalahan kita dan membawa kita pada kebaikan. Haleluya. So, sekali lagi saudara, bagi siapapun saudara yang mungkin saudara dalam proses dalam memperbaiki kesalahan yang mungkin pernah kau buat, yang sudah terjadi dalam hidupmu, pastikan kau perbaiki dengan cara yang seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Demikian isi Tuhan hari ini saudara. Mari terus dalam Tuhan. Doa saya berkat Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan saudara. God bless you.